Saya tahu ini masih mungkin sedikit kerasa suasana liburan, Kamis tanggal merah, Sabtu tanggal merah, Jumat cuti bersama. Tapi bagi Anda yang memilih hari ini tetap datang beribadah dan utamakan Tuhan, saya sangat bersyukur. Coba berikan tepuk tangan paling meriah untuk diri Anda sendiri. Dan juga hari ini tentunya saya ingin mulai dengan mengatakan sesuatu, yaitu saya mau ucapkan, Junimen Sinyan Kwaile Yesu Pau Yuni. Atau kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Happy Chinese New Year, Tuhan Yesus memberkati. Jadi Happy Chinese New Year bagi Anda yang merayakan. Anda boleh noleh kiri, Anda boleh noleh kanan, Anda boleh katakan, Anda boleh berikan greeting, Anda bisa bilang Happy Chinese New Year, Anda boleh bilang gongsi-gongsi, terserah. Tapi coba kita di gereja selalu ada suasana yang meriah, yang setuju katakan amin. Oke, hari ini seperti biasanya saya suka lakukan, saya akan mulai dengan sebuah bacaan. Kita akan lihat Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan saya akan baca begini. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku seorang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, ini Yesus yang bilang, orang ini pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang yang tadi, yang orang Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Saya akan berikan judul untuk hari ini, Hidup yang Baru. Atau kalau dalam bahasa Inggris, A New Life. Sesuai nama gereja kita juga, New Life Church, yang artinya gereja hidup baru. Coba semua kita boleh katakan hidup yang baru. 1, 2, 3, hidup yang baru. Tapi pertanyaan bagaimana untuk kita mengalami hidup yang baru ini, itu yang saya ingin bahas hari ini. Baru Selasa kemarin, dan Selasa minggu sebelumnya juga, dan Selasa depan, jadi 3 Selasa berturut-turut, kita kembali mengadakan di tempat ini NLDC. Atau kalau panjangnya New Life Discovery Class. Itu adalah kelas di mana kita belajar NLC itu percaya apa sih? Keselamatan itu seperti apa? Baptisan kenapa secara selam? Bahasa roh, karunia roh, buah roh itu seperti apa? Visi gereja seperti apa? Jadi hal-hal yang seputar itu yang kita bahas di sana. Dan bahkan Anda tahu barang siapa di sini melayani sebagai seorang volunteer harus selesaikan kelas ini dulu. Dan sebagian besar dari Anda sudah ikuti kelas ini memang karena setahun diadakan 2 kali. Dan ini sudah diadakan kalau saya hitung mungkin sudah belasan kali karena kita sudah mengadakan ini bertahun-tahun. Setiap tahun kita mengulangi dengan bahan yang persis sama sehingga cukup Anda ikut 1 kali. Jadi kalau saya hitung yang sudah lulus mungkin sudah ratusan dari Anda. Dan setiap kali kembali kita adakan 2 tahun sekali, ada minimal belasan atau puluhan yang kembali ikut di kelas ini. Namun Selasa 2 minggu lalu, untuk pertama kalinya kita nambahkan 1 materi yang baru. 1 materi yang belum pernah diadakan di setiap batch sebelumnya. Itu materi tentang pertobatan. Jadi sebelumnya kita jelaskan keselamatan panjang lebar, di dalamnya memang sedikit banyak sudah bahas pertobatan. Tapi belum pernah ada 1 sesi tersendiri yang khusus membahas pertobatan. Itu pertama kali kemarin. Terus aku mikir, ya apa caranya? Semua orang bisa mendengarkan ini. Gak mungkin saya suruh semua kembali ikut NLDC cuma karena 1 tema dari mungkin 10 tema, masa harus ikut semuanya. Jadi saya pikir cara yang terbaik, karena ini semua orang harus dengar, adalah dengan saya juga sampaikan ini di ibadah hari Minggu, yaitu hari ini. Jadi yang saya mau bahas hari ini adalah repentance, pertobatan. Dan saya yakin hari ini Anda pulang, semua akan mengerti pertobatan itu seperti apa, karena saya akan menjelaskan secara super mudah untuk dimengerti. Jadi saya yakin Anda semua nanti, bahkan orang lain tanya, gimana caranya saya mau bertobat? Anda bisa jelaskan. Itu tujuannya hari ini. Yang setuju, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus.
Mari sekali lagi kita berdoa ya. Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan kita boleh hadir di sini. Kalau kami adalah orang-orang yang sudah mengenal Engkau. Tapi bila kami hari ini semakin mengenal Engkau, semakin mengerti kasih Tuhan, mengerti hati Tuhan, mengerti bagaimana Engkau selalu rindu untuk dekat, closer dengan kita semua. Bantu kami hari ini benar-benar mengerti. Sangkin mengerti sehingga bahkan kita bisa menjadi bagi orang lain berkat. Sehingga orang lain yang mencari Engkau, kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau mereka. Di dalam nama Yesus mau katakan, amin. Saya akan mulai dengan sebuah kesaksian dari kehidupan saya. Kesaksian ini saya nggak tahu, mungkin sedikit banyak pernah saya sampaikan dulu. Tapi saya mau menyaksikan bagaimana Tuhan membantu saya untuk bertobat dalam satu hal secara khusus, saya berhenti merokok. Mungkin ada yang dari Anda tahu, saya dulunya sebelum menjadi hamba Tuhan, sebelum bertobat, sebelum menjadi pendeta, saya ini perokok selama beberapa tahun. Saya lupa 3 atau 4 tahun. Dan maksudnya bukan cuma sekali-sekali merokok, benar-benar ketagihan merokok. Dan seperti hampir semua orang yang saya kenal yang merokok, rata-rata semuanya pengen berhenti tapi gak bisa berhenti. Karena semua tahu itu sebenarnya gak sehat, untuk kesehatannya gak baik, dan juga karena itu kan akan menguras uang dan banyak hal sebagainya, gak baik, harus bertobat. Saya pun sadar. Sehingga seperti setiap orang lainnya, saya berusaha berhenti merokok sampai saya nggak bisa hitung dengan tangan. Jadi mau semua jari, tangan dan kaki saya hitung, mau digabungkan nggak akan cukup untuk berapa kali saya berusaha coba merokok. Pernah saya berhenti cuma 2 hari, habis itu nggak kuat. Pernah 1 hari, pernah 1 minggu. Pernah dengan cara, oke, saya kurangi kalau yang tadi mungkin 15 batang, jadi 10 batang, nanti jadi 5 batang. Tapi percayalah satu saat kembali menjadi ke yang reguler. Jadi berulang-ulang kali saya gagal. Bahkan itu menjadi satu poin yang memang ayah saya dulu sangat gak suka tentang saya. Karena salah satunya opa saya dulu, ayahnya ayah saya, dia salah satu alasan meninggalnya juga karena merokok. Jadi ayah saya itu super anti dengan merokok. Sebenarnya saya lumayan bisa dikatakan waktu saya di Jerman, walaupun nakal tapi lumayan orang yang dengar-dengaran. Tapi dalam hal ini memang saya nggak bisa berhenti dan ayah saya sangat nggak suka. Saya sering janji saya akan berhenti. Sampai satu saat ada kesempatan di mana gigi, kalau bahasa Inggrisnya wisdom teeth. Kalau bahasa Indonesianya adalah gigi bungsu ya, gigi yang di pojok. Ada satu yang bermasalah, dan karena satunya bermasalah mulai rasa sakit, jadi saya pergi untuk mengeluarkan itu. Dan dokter giginya tanya, gimana kalau mau langsung keluarkan 4-4-nya? Jadi yang lain sekalian dikeluarkan untuk jaga-jaga. Di Jerman kan semua juga serba pakai asuransi, saya nggak bayar apa-apa, saya juga pikir, ya udah sekali cabut semua sekalian aja. Biasanya orang cabut, kalau cabut semua, 2 dulu, contohnya sebelah kanan. Habis itu kan butuh pemulihan 1-2 minggu, gak bisa makan, cuma bisa minum sup dan minum. Habis itu baru 2 yang lain. Jadi supaya gak terlalu menderita. Tapi saya pikir dengan cara itu kan menderitanya 2 kali lipat lamanya. Saya langsung mau cabut 4-4, boleh nggak Pak Dokter? Terus dia bilang boleh. Saya pikir, terus dia bilang, setiap orang yang cabut gigi, bungsu, gak boleh merokok ya selama 1 minggu. Karena asap yang masuk bisa membuat infeksi. Terus saya pikir, oh puji Tuhan, ini adalah kesempatan. Mau gak mau saya harus berhenti merokok. Kesempatan yang baik. Saya sudah ceritakan ke ayah saya, tanggal segini saya akan berhenti merokok. Terus akhirnya apa yang terjadi, giginya dicabut, pipis saya biasanya yang tebal cuma 1 sisi, 2 sisi. Jadi benar-benar kayak, kalau Anda melihat kayak, gak tahu ya binatang apa. Terus selama berapa hari Anda tahu gak bisa makan, gak boleh makan, cuma boleh minum sup. Terus habis itu saya mulai, kan Anda tahu sendiri, apalagi kalau habis makan walaupun cuma sup, ada rasa kepengen. Hari pertama saya tahan, hari kedua saya tahan, hari ketiga saya tahan. Biasa selalu setelah makan saya pergi keluar. Orang tua sudah tahu kalau saya keluar itu saya mau pergi rokok. Tapi saya sudah janji saya nggak akan rokok. Dan saya juga tahu ini nggak baik untuk, takutnya infeksi nanti. Karena kan ini masih luka semua. Tapi saya sudah nggak tahan, jadi apa yang saya buat, saya tetap beli rokok. Saya pergi ke kamar mandi, karena saya tahu kalau saya sekarang habis makan keluar dari rumah, orang tua tahu kemana. Jadi saya ke kamar mandi, terus saya buka jendela lebar-lebar, terus di lantainya yang pintu, untuk pintu ke ruangan, saya taruh handuk karena saya takut asapnya tetap kecium ke dalam rumah. Jadi saya sudah pakai segala macam cara, terus akhirnya walaupun harusnya nggak boleh, tapi karena saya nggak tahan, tetap saya merokok kembali. Akhirnya juga ketahuan orang tua. Jadi sudah terlalu banyak kejadian dan cara saya mau berhenti, nggak pernah berhasil. Sampai satu saat saya kan tahu saya mau jadi seorang hamba Tuhan, saya mau bertobat, saya menjadi seorang pendeta. Jadi besoknya saya mau masuk sekolah Alkitab, di sana ada aturan. Anda memakai drugs apapun, minum alkohol walaupun cuma 1 gelas, atau merokok, dikeluarkan langsung gak pakai peringatan dari sekolah Alkitab.
Jadi saya tahu mau nggak mau saya besok harus berhenti. Apa yang saya lakukan, saya masih ingat. Malam sebelumnya, saya puas-puasin, saya rokok sebanyak mungkin karena saya tahu ini kesempatan terakhir kemungkinan untuk seumur hidup saya. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan? Bentar, pikir-pikir lagi. Tepuk tangannya kenapa? Saya kan belum, saya kan malah melakukan hal yang tidak baik. Oke, masuk sekolah Alkitab. Tapi di sini mujizat terjadi dalam kehidupan saya. Tuhan bantu saya dalam hal ini untuk bertobat. Saya lupa bahwa saya adalah perokok. Biasanya nggak mungkin, kalau saya selesai makan pasti ada keinginan yang begitu besar, saya harus berangkat dan merokok. Karena memang saya susah menjelaskan hal ini kepada orang yang tidak merokok ya. Jadi ada sebuah keinginan yang besar. Jadi nggak mungkin nggak muncul, dimanapun saya berada. Juga harusnya termasuk di sekolah Alkitab. Tapi somehow Tuhan buat sesuatu di mana bahkan kepikiran aja enggak. Dan setelah berapa minggu, orang tua saya kunjungi saya di sekolah Alkitab. Dan mereka tanya, Carson, kamu kok bisa ya untuk tidak merokok? Terus waktu itu saya ngamuk, maksudnya bukan ngamuk beneran, tapi seakan-akan ngamuk karena saya bilang ke orang tua, you know what, aku lupa saya rokok, kalian yang ingatin saya. Tuhan benar-benar bikin mujizat saya lupa, karena Tuhan mau mempermudah saya untuk akhirnya saya bisa sekolah Alkitab, bertobat dan menjadi seorang hamba Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Nah saya lihat dalam hal pertobatan pun Tuhan bantu. Apakah semua orang alami hal yang persis sama seperti kasus tadi? Ya enggak. Ada beberapa orang dengan susah payah. Dan juga ada hal-hal lain dalam kehidupan saya di mana pertobatannya nggak begitu gampang. Benar-benar saya harus buang dan melepaskan dengan susah payah juga ada. Tapi intinya Tuhan tetap menolong, itu adalah poin saya. Pertobatan itu harus. Coba kita melihat satu ayat, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dikatakan begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ada alasan kenapa terutama di perjanjian lama, ya kita hari ini kita tahu kita sudah di perjanjian baru, Tuhan sudah mati, Tuhan Yesus sudah mati. Waktu itu kan belum. Dan dijelaskan, alasan saya nggak mendengar, alasan saya nggak menolong, ada alasannya, ada pemisah. Ada sebuah hal yang membuat saya nggak bisa dengar kamu, yaitu pelanggaranmu, dosamu. Pada dasarnya saya ini adalah seorang introvert. Saya nggak tahu kalau Anda mengerti arti kata introvert, ada yang namanya introvert, extrovert. Extrovert itu adalah yang suka mau kumpul-kumpul terus, dari pagi sampai malam gak capek. Kalau introvert biasanya kalau kumpul terus itu lama-lama bisa lelah mental. Pada dasarnya saya seorang introvert. Masing-masing introvert, extrovert ada kelebihan, ada kekurangan. Sehingga dua-duanya harus bertobat supaya semakin sesuai karakter Kristus dalam hal-hal yang kurang. Dan saya tahu kekurangan saya salah satunya apa. Adalah, apalagi dulu ya waktu saya masih lebih ekstrim. Adalah kadang-kadang saking malas ngomong sama orang, saya pakai headset, earphone, cuma biar kelihatan seakan-akan saya lagi sibuk dengan lagu supaya orang gak ajak ngomong saya. Ya itu dulu banget, itu bahkan mungkin sudah 10 tahunan yang lalu. Jadi sering ada kejadian, apalagi kalau saya masih di Jerman. Saya lagi dalam kereta atau di mana, sengaja saya pasang cuma supaya saya nggak diajak ngomong. Belum tentu ada lagunya, belum tentu dengar khotbah. Cuma benar-benar biar nggak diganggu. Tapi memang Tuhan ajari saya bahwa apalagi jadi hamba Tuhan nggak boleh kayak begitu. Sekarang saya mau kumpul dari pagi sampai malam pun itu hal yang sering saya lakukan. Itu hal yang wajar bagi saya, Tuhan menolong saya sih. Tapi intinya, waktu itu dengan sengaja saya membuat ada sebuah pemisah supaya saya itu nggak diganggu. Atau kalau saya pergi ke gym, kadang-kadang saya pergi ke gym, sengaja waktu itu saya pakai earphone, sebenarnya saya nggak dengar apa-apa, cuma biar nggak diajak ngomong orang, supaya saya bisa latihan tanpa diganggu. Ada pemisah yang sengaja saya buat. Dan di sini pun dijelaskan, waktu itu ada pemisah antara kita dengan Tuhan, di mana Tuhan nggak mendengar kita, karena memang ada pemisah, dan Tuhan mau untuk tidak mendengar kita, karena ada pemisahnya itu. Pemisahnya itu dosa. Siapa hari ini yang bersyukur Tuhan Yesus sudah mati bagi dosa kita, berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Tapi paling enggak untuk mengerti kata pertobatan ini kita melihat, kalau sampai harus ada keselamatan dan seterusnya, karena satu hal, dan ini poin saya yang pertama, coba kita melihat, sampai harus ada keselamatan, sampai harus Yesus datang karena ada masalah. Semua orang katakan masalah, 1, 2, 3, masalah. Masalahnya apa? Dosa, jelas tadi kita baca. Hari ini kita cuma akan melihat 3 poin. 3 poinnya masing-masing cuma satu kata. Dan saya yakin nanti Anda bahkan bisa menjelaskan keselamatan dan pertobatan ke orang lain cuma dengan 3 kata ini. Nomor 1, masalah.
Ada masalah sehingga harus ada keselamatan. Roma 6:23. Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi masalahnya yang satu adalah memang ada pemisah dosa kita. Yang kedua, gara-gara dosa ini juga, Anda dan saya seharusnya mengalami maut. Sebab upah dosa ialah maut. Saya tanya, maut di sini yang dimaksudkan apa? Apa arti kata maut di sini? Mungkin ada yang bilang maut itu artinya kita nggak bisa, tubuh ini harus satu saat rusak. Harus kembali ke tanah, meninggal. Oke, itu satu dimensi maut yang dimaksudkan. Tapi ini nggak lengkap. Karena lebih jelas yang dimaksudkan di sini adalah maut yang kekal. Terpisah dari Tuhan secara kekal. Dengan kata lain, neraka. Upah dosa ialah neraka. Seharusnya Anda, seharusnya saya binasa. Seharusnya kita terputus dengan Tuhan. Tapi karena Tuhan ingin close, Tuhan ingin dekat dengan kita. Sehingga karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia karuniakan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus. Mati bagi kita semua di kayu salib. Anda dan saya hari ini boleh diselamatkan. Sekali lagi yang bersyukur berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi ada masalah, tapi karena ada masalah Tuhan kita yang selalu ingin closer dengan kita, close dengan kita, dekat dengan kita. Dia juga berikan nomor 2, kita lihat solusi. Jadi masalah itu dosa. Kita harus mengalami maut yang kekal. Solusinya adalah bagaimana Tuhan Yesus datang. Coba kita kembali lihat di slide berikut, Roma 6:23. Sekarang bagian B fokusnya. Sebab upah dosa ialah maut, maut yang kekal, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Ada maut yang kekal, hidup yang kekal. Ada di neraka, ada surga. Jadi jelas ini bicara tentang kehidupan kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kita alami mulai dari sekarang. Kalau sekarang kita terhubung dengan Tuhan, sampai selama-lamanya tetap kita terhubung dengan Tuhan. Karena kita akan mengalami kekekalan di dalam surga bersama dengan Dia. Jadi solusinya adalah kasih karunia oleh Tuhan Yesus Kristus yang mati bagi Anda dan saya. Tapi sekarang saya mau tanya, coba Anda jawab. Ada masalah? Tuhan berikan solusi? Apakah ini cukup? Apakah sampai di sini cukup? Apakah dengan adanya solusi otomatis semua orang hari ini di dunia masuk surga? Solusi sudah ada. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Jalannya sudah terbuka. Apakah cukup? Jelas-jelas tidak. Kita kenal banyak orang yang gak diselamatkan. Karena harus ada yang ketiga. Kita melihat yang ketiga adalah respon. Ada masalah yaitu dosa. Ada solusi yaitu kasih karunia Tuhan Yesus. Yang ketiga yang dibutuhkan dari Anda dan saya hari ini adalah respon. Dan bagaimana cara respon yang Tuhan harapkan dari Anda dan dari saya. Nah itu yang kita mau belajar hari ini. Coba kita lihat Roma 10 ayat 9. Respon yang Tuhan minta adalah begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya, semua katakan percaya, 1, 2, 3, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Respon yang Tuhan minta adalah percaya. Itu saja. Sebelumnya dikatakan di ayat yang ini juga, jika kamu mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Mengaku dengan mulut. Mungkin ada yang bertanya, gimana kalau ada orang yang bisu? Orang bisu gak bisa mengaku dengan mulut, berarti gak bisa diselamatkan? Of course not, itu bukan intinya. Ini bicara mengenai Tuhan gak mau untuk kita malu mengakui Dia. Makanya ada ayat lain yang mengatakan kalau kita malu mengakui Dia, maka Dia juga gak akan mengakui kita sebagai anaknya. Makanya orang berikan diri dibaptis, biasanya ada orang saksi juga di sana. Di mana kita katakan, saya gak malu ikut Tuhan Yesus. Ada orang-orang menyaksikan, saya dibaptis, saya ikut Tuhan Yesus Kristus. Saya gak malu mengikuti Dia. Intinya itu. Tapi gimana cara respon pada intinya yang Tuhan cari adalah percaya. Dengan percaya kita diselamatkan. Oke. Ada kalimat yang saya yakin Anda pernah semua dengar. Kalimatnya begini. Believe and you shall be saved. Ada di Alkitab. Percaya maka engkau akan diselamatkan. Dan ayat ini dengan beda-beda versi sering muncul di Alkitab. Percaya maka kamu akan diselamatkan. Percaya maka kamu akan hidup kekal. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi percaya. Tapi bagaimana cara percaya yang benar? Jadi ini pertanyaan yang sangat penting. Respon yang Tuhan cari, percaya. Definisi orang percaya beda-beda. Ada orang yang percaya tapi hidupnya gak benar. Ada orang lain yang percaya hidupnya benar. Jadi percaya yang benar itu seperti apa? Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan begini.
percaya yang benar. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi di sini dikatakan percaya yang benar, iman yang benar adalah iman di mana kita mengerti saya selamat sepenuhnya karena apa yang Tuhan buat. Bukan karena perbuatan dan usaha saya. Dikatakan bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan. U dan P. Anda tahu bagaimana biasanya aku ingat ayat ini urutannya, bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan. Saya ingat UP, terus aku ingatnya Mi UP, jadi U-nya dulu baru P. Jadi bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan, kita diselamatkan. Tapi kenapa sampai Paulus harus tekankan ini? Sampai dalam satu kalimat diulangi 2 kali, kan ini intinya sama. Bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan. Karena di zaman di mana Paulus hidup, ada orang-orang yang namanya ahli Taurat, orang Saduki, orang Farisi, orang-orang yang berpikir saya selamat karena perbuatan saya, usaha saya. Seperti ayat tadi bacaan di awal yang kita baca, ada seorang Farisi yang berdoa, Tuhan saya bersyukur saya nggak seperti orang lain, saya ini berpuasa, saya ini berdoa, saya suka memberi amal. Dia pikir selamat karena usaha, dan Tuhan katakan no, kamu mau orang terbaik di dunia ini, kamu nggak bisa selamat karena usahamu. Karena satu pelanggaran cukup untuk membuat kamu nggak layak masuk surga. Kamu harus mengerti seberapa banyak pun kamu buat, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, nggak ada satupun yang bisa berjumpa dengan Dia. Dan kalau kita semua hari ini sudah bisa mengalami kasih karunia ini. Coba semua yang bersyukur katakan haleluya. 1, 2, 3 lebih keras. Haleluya. Jadi jelas respon yang Tuhan cari adalah kita punya iman. Iman itu kata benda, noun. Kalau bahasa kata kerjanya atau verbnya adalah percaya, sama. Iman dan percaya hal yang sama. Yang satu adalah kata benda, yang satu adalah kata kerja. Ayat ini mengatakan kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Tadi yang dalam rumah, kamu diselamatkan kalau kamu percaya. Jadi jelas kita tahu respon yang Tuhan cari adalah percaya, iman. Tapi pertanyaan kita yang tadi sebenarnya belum dijawab. Bagaimana iman yang benar? Bagaimana cara percaya yang benar? Karena kita tahu banyak orang percayanya nggak benar. Ada sebuah quote dikatakan oleh pendeta Paul Washer. Nanti saya juga akan baca yang bahasa Indonesianya. Dia bilang begini. Salvation is by faith, and faith alone in Jesus Christ. And faith alone in Jesus Christ is preceded and followed by repentance, a turning away from sin. Kalau bahasa Indonesia begini. Keselamatan adalah karena iman. Dan iman hanya kepada Yesus Kristus. Dan iman yang kepada Yesus Kristus yang, ini penting, yang didahului dan diikuti dengan pertobatan. Berpaling dari dosa. Jadi kalau saya cuma bilang iman itu adalah sesuatu yang dalam intelek saya, dalam pikiran saya, tapi nggak ada wujud nyatanya dalam hidup ini, nggak ada pertobatan, nggak ada perubahan, nggak ada buahnya, omong kosong, itu bukan iman. Makanya ada ayat yang mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saya bilang saya beriman, Tuhan bilang bohong imanmu, nggak ada. Iman itu kelihatan dari buahnya. Intinya seperti itu, hidup yang bertobat itu yang harus ada. Jadi keselamatan adalah kasih karunia Tuhan, tapi Tuhan juga bisa melihat di dalamnya ada pertobatan. Jadi imannya adalah benar. Makanya juga di gereja ini, Anda sering sekali mendengar, ada satu kalimat yang Pastor Iman hampir setiap minggu ucapkan, yaitu selamat itu, tapi bertobat setiap hari. Tuhan mau kita bertobat tiap hari. Saya harus bertobat tiap hari. Saya orang yang jauh dari sempurna. Setiap hari saya temukan hal-hal yang belum sesuai dengan Alkitab. Saya harus katakan, oke Tuhan, saya mau bertobat. Bertobat itu artinya apa? Bahasa asli bertobat perjanjian baru katanya metanoia. Metanoia artinya perubahan pikiran. Pikiran yang baru. Mungkin saya hari ini baca Alkitab dalam renungan saya atau pagi-pagi atau lewat dengar khotbah. Terus tiba-tiba ada satu kalimat yang menusuk hati saya di mana saya lihat hidup saya belum sesuai yang ini. Saya katakan Tuhan saya mau bertobat, bantu saya semakin sesuai dengan yang ini. Itu yang artinya bertobat. Tadi kalimat yang saya kutip, believe and you shall be saved. Percayalah maka kamu akan diselamatkan, sering muncul di Alkitab. Ada versi lain yang juga sering muncul di Alkitab. Repent and you shall be saved. Bertobatlah maka kamu akan diselamatkan. Jadi kedua kalimat ini bahas hal yang sama, seakan-akan kedua kalimat ini interchangeable. Maknanya sama. Percaya maka kamu akan diselamatkan, lain kali bertobat maka kamu akan diselamatkan. Karena nggak ada percaya tanpa pertobatan. Nah kalau kita bertobat, pasti di dalamnya kita juga percaya. Semua yang setuju katakan amin, lebih keras 1, 2, 3, amin.
Jadi mungkin pertanyaan yang muncul di pikiran kita bisa jadi, loh berarti ya keselamatan perbuatan dong. Kalau untuk saya selamat di dalamnya harus ada pertobatan, perubahan, berarti saya selamat sebenarnya karena perbuatan saya. Sedangkan tadi jelas-jelas Efesus 2 ayat 8 dan 9, bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan. Ingat U dan P ya. Bukan hasil karena hal yang kita bisa buat. Jadi maksudnya gimana? Kita selamat karena kasih karunia, tapi Tuhan mau ada perbuatan di dalamnya. Ada pertobatan di dalamnya, ada buah di dalamnya. Kita harus mengerti kita berbuat pun, bertobat pun, berubah pun. Itu karena Roh Kudus yang bekerja. Bukan karena aku hebat sehingga Paulus bisa katakan, walaupun saya lakukan lebih banyak dari kalian semua, tapi bukannya aku, melainkan Kristus di dalam aku. Jadi apa yang saya mau megahkan selain kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam diri saya. Kalau saya bisa berikan sebuah ilustrasi supaya lebih jelas. Hari ini saya lagi berkhotbah kepada Anda, tapi anggap aja ini contoh ya. Tadi waktu mulai ibadah saya datangnya sangat telat. Mungkin saking telatnya saya baru datang pas sudah mau khotbah. Jadi praise and worship-nya saya nggak hadir. Bahkan mau khotbah pun saya masih telat sampai bayangkan aja tadi tim praise and worship harus ulangi lagu terus sampai saya masuk lewat pintu. Terus saya kan malu, saya naik ke panggung, saya bilang, jemaat-jemaat Tuhan, alasan saya tadi sangat telat adalah begini. Saya tadi dari sebuah mall yang lain. Dan di mall itu saya nggak hati-hati, saya lagi di lantai 5. Lantai 5 itu berapa meter ya? Kalau Anda lihat dari lantai ini ke atas, saya nggak tahu ini berapa belas atau berapa puluh meter. Tapi lantai 5 itu berkali-kalinya. Oke. Tadi saya di lantai 5 di sebuah mall, saya nggak hati-hati sehingga saya jatuh ke bawah. Saya jatuh ke bawah. Makanya saya tadi mengalami itu sehingga saya datang ke gereja ini agak telat. Kira-kira Anda percaya nggak dengan perkataan saya? Anda bilang omong kosong itu alasan doang. Orang jatuh dari lantai 5, perjumpaan dengan lantai dari lantai 5 itu akan mengubahkan hidupmu. Seharusnya mungkin saya sudah nggak hidup. Mungkin saya harus masuk ke rumah sakit. Itu pun kalau puji Tuhan. Kemungkinan besar saya sudah nggak ada. Karena jatuh dari lantai 5, perjumpaan dengan lantai akan mengubahkan. Amin. Begitu pula, gak ada orang yang bisa bilang, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus dan saya nggak diubahkan. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubahkan. Kalau ada orang bilang, saya percaya tapi hidupnya nggak ada perubahan. Omong kosong. Masa kuasanya lantai lebih besar daripada kuasanya Tuhan. Mengubahkan kita. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi kita ini bertobat bukan berarti saya selamat karena perbuatan. No, tapi saya ketemu Tuhan Yesus, saya mengalami keselamatan, pasti saya diubahkan. Gak mungkin tidak. Coba kita melihat beberapa ayat supaya lebih jelas. Efesus 2 ayat 10. Ini kan kelanjutan ayat dari yang tadi kita baca. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Loh, tadi ayat 8 dan 9, selamat bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan. Sekarang Tuhan mau kita diciptakan untuk perbuatan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Urautan itu penting. Konteks itu penting. Jadi konteksnya gimana? Konteksnya orang itu sudah selamat karena kasih karunia oleh iman. Bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan. Dia sudah sebuah pohon di dalam Tuhan, akarnya sudah kuat. Karena sudah di dalam Tuhan, maka sekarang bisa berbuat baik. Bisa berbuah, dia diubahkan. Jadi bukan berbuat baik untuk diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan, sekarang Tuhan mau dengan keselamatan yang saya alami. Dengan perjumpaan dengan Tuhan yang saya sudah alami, pasti ada buah baiknya. Sehingga Yesus bisa katakan, dari buah kamu mengenal mereka. Gak mungkin itu pohon baik tapi buahnya jelek. Gak mungkin pohonnya jelek tapi buahnya itu baik. Kita bisa dilihat dari kehidupan kita. Intinya seperti itu. Kisah Rasul 26 ayat 20. Paulus di hadapan seorang raja membela diri. Paulus dalam perjalanan mau ke Roma. Hadap Caesar. Sebenarnya dia di sana mau membela diri untuk beritakan Injil. Tujuannya itu sebenarnya. Tapi sekarang dia harus melewati banyak sekali stasiun dan tempat. Sekarang di hadapan seorang raja namanya Raja Agripa. Dan sepanjang satu pasal kita melihat ini adalah upaya Rasul Paulus untuk bersaksi kepada Agripa supaya semoga Agripa percaya. Bahkan akhirnya dia tanya, kamu udah percaya belum? Agripa bilang belum. Yaudah aku terus doakan, saya percaya kamu akan percaya. Tapi intinya Paulus menjelaskan seluruh pelayanan dia dirangkum dalam satu ayat ini. Seluruh pelayanan Paulus dirangkum begini. Tetapi mula-mula aku Paulus memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik. Kenapa di Damsyik? Karena orang yang tadinya nama Saulus dapat penglihatan dari Tuhan, dia jatuh
Terus akhirnya di sana dia bertobat di Damsyik. Tadinya mau mengejar orang Kristen di Damsyik, malah sendiri menjadi orang Kristen di Damsyik. Sehingga mula-mula dia mau beritakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, dan di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena saya, Paulus, tahu kalau mereka bilang saya percaya, tapi perbuatannya nggak menunjukkan, omong kosong, bukan percaya. Seorang yang percaya itu kelihatan dari pertobatan, perubahan hidupnya. Dalam Alkitab, ada satu kata yang sering muncul untuk Yesus, yaitu kata juru selamat. Yesus adalah juru selamat, yang artinya adalah Yesus mati di kayu salib, sehingga hari ini saya bisa masuk surga. Puji Tuhan, saya punya seorang juru selamat. Sehingga kata Yesus sebagai juru selamat muncul dalam Alkitab Perjanjian Baru 24 kali. Coba ingat, 24 kali. Tapi Yesus selain juru selamat, dia juga adalah Tuhan. Dan maknanya juru selamat dan Tuhan beda. Juru selamat maknanya untuk saya, supaya saya bisa selamat. Kalau makna Tuhan adalah, dia itu master, dia itu pemimpin. Namanya Tuhan, apapun yang dia suruh saya harus lakukan karena dia Tuhan, saya ini ikut dia. Kira-kira kata Yesus sebagai Tuhan muncul berapa kali dalam Alkitab? Anda yang berhasil tebak paling baik, Anda dapat sesuatu dari saya. Abis ini juga. Kata juru selamat Yesus, juru selamat 24 kali, Perjanjian Baru. Yesus itu Tuhan, tebak berapa kali? Gini, jawab serentak aja ya. Saya hitung 3, jawab serentak. Berapa kali? 1, 2, 3. Kok coba semuanya ya kan, kalau semuanya jawab serentak, yang salah pun gak ketahuan saya Pak Aman. 1, 2, 3. Oke, beda-beda jawaban, ada yang bilang sekian, ada yang bilang 300. 300 paling mendekati, karena adalah 622 kali. Tapi paling gak lebih mendekati daripada 100 kali kan. Jadi sesuai janji saya mau berikan sesuatu kepada yang tadi benar, ini. Saya minta maaf, saya tidak persiapkan apapun untuk saya bawa. Tapi saya yakin ini juga sangat berharga. Oke. Yesus itu juru selamat 24 kali. Yesus itu sebagai Tuhan 622 kali. Itu 3 kali lipat hampir. Jadi itu jauh lebih penekanannya, Yesus itu Tuhan. Sekarang saya mau tanya Anda, is Jesus Lord of your life? Apakah Yesus itu Tuhan atas hidupmu? Yang artinya segala aspek, segala sesuatu dalam hidupmu, Anda katakan terserah Engkau Tuhan. Bukan cuma hari Minggunya saya ke gereja, tapi sehari-harinya, pekerjaan saya, hubungan saya, semuanya terserah Engkau Tuhan. Atau ada area-area hidup saya di mana saya katakan, oke, yang ini saya lakukan, hari Minggu saya ke gereja, saya berdoa. Tapi dalam hal saya berbisnis, atau dalam hal ini Tuhan, biar terserah saya. Dan tahukah Anda, if Jesus is not Lord of all, He is not Lord at all. Kalau Yesus itu bukan Tuhan atas segala sesuatu dalam hidup kita, maka dia sama sekali bukan Tuhan. Karena yang namanya Tuhan berarti atas segala aspek hidup kita. Anda boleh renungkan, adakah area-area dalam kehidupan Anda di mana Anda katakan, selama ini saya nggak mau serahkan ini kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan hari ini saya mengerti dan saya mau bertobat hari ini. Tidak pernah ada kata terlambat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan paling meriah untuk dia. Matius 7 ayat 21. Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang, oh maaf, ada satu ayat yang lain dulu. Lukas, saya lupa. Lukas 6:46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi kalau aku Tuhan, seharusnya kamu ikut apa yang saya katakan. Otherwise, kalau enggak, saya bukan Tuhanmu. Perkataan Yesus. Matius 7 ayat 21. Kembali Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kita datang ke gereja hari ini menyembah, memuji Tuhan, kita bilang Tuhan, Tuhan dalam pujian tadi. Pertanyaan yang lebih penting selain kita cuma ngomong, semua orang bisa ngomong, apakah kita melakukan kehendak Bapa yang di surga? Dan di sini saya harap nggak ada yang bilang, wah kalau gitu keselamatan itu susah. Keselamatan gak susah, keselamatan itu mustahil kalau dengan kekuatan sendiri. Makanya kita butuh Tuhan Yesus yang bantu. Di dalam ayat ini dikatakan bukan setiap orang yang bilang Tuhan, Tuhan yang diselamatkan. Dan bahkan kalau kita baca terus ayatnya ada dikatakan begini. Di akhir zaman ada orang-orang yang mengatakan kepada Tuhan, Tuhan bukannya saya sudah bernubuat, saya sudah melayani. Terus Tuhan katakan sorry saya gak kenal kamu, enyalah masuk neraka.
Terus kita pikir, kok bisa ada orang sudah kelihatannya seakan-akan mengenal Tuhan, tapi Tuhan gak mengakui dia. Alasannya apa? Kalau Anda mau tahu jawabannya, kapan-kapan Anda perlu ikut kelas dengan judul Dasar Doktrin Kekristenan. Itu adalah NLDC bagian ketiga. Kalau Anda mau tahu jawabannya, panjang lebar kita bahas di sana. Tapi kalau untuk hari ini, intinya kita lihat adalah Tuhan ingin untuk kita taat dengan dia. Titus 2 ayat 11-12. Gak lama lagi kita selesai, di sana dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita. Ini bahasa sastra. Ia di sini siapa? Kasih karunia. Sama seperti kalau kita baca dalam kitab Amsal dikatakan, carilah dia, carilah hikmat. Dia itu siapa? Dia itu hikmat. Di sini Ia adalah kasih karunia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, kasih karunia itu mendidik kita supaya kita apa? Meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Jadi jelas, kita mengalami kasih karunia itu mengubahkan kita. Kembali pertanyaan, berarti selamat karena kasih karunia atau selamat karena perbuatan? Saya perbuat, saya itu ada usaha, saya ini bertobat dan seterusnya. Jelas kita selamat itu karena kasih karunia saja. Mungkin ini akan membantu Anda kalau Anda mengerti definisi kasih karunia. Kasih karunia ada beda-beda. Ada kasih karunia untuk diselamatkan. Tuhan Yesus datang itu kasih karunia. Cuma-cuma supaya saya diselamatkan. Oke, satu definisi yang dipakai berapa kali di Alkitab. Tapi di bagian lain di Alkitab tergantung konteks kalimatnya. Lebih sering terjemahan yang tepat kalau di sana kita baca kasih karunia adalah kalimat ini. Kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Jadi kita baca kasih karunia. Pengertian yang sesungguhnya di sana adalah kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Karena kasih karunia aku diubahkan, kata Paulus. Karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri saya diubahkan. Karena kasih karunia saya sudah berbuat banyak hal. Karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri saya sudah buat banyak hal. Bukan aku yang hebat. Jadi itu pengertiannya. Sehingga sekali lagi, Anda bertobat pun, berubah pun, lakukan banyak hal pun. Bukan Anda, bukan saya yang hebat. Semuanya karena Roh Kudus mau bekerja dalam diri kita. Sehingga ada ayat Galatia 2 ayat 20. Bukannya aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Saya harap hari ini gak ada yang takut, gak ada yang khawatir. Kalau begitu, saya harus berubah, bertobat, tapi saya belum bisa, berarti saya gak bisa diselamatkan. Yang Tuhan cari bukanlah perubahan, pertobatan sempurna. Yang Tuhan cari adalah kemauan. It's not about perfection, but about willingness. Bukan soal sempurna, tapi soal mau. Sehingga kalau kita melihat kehidupan seorang Daud dan seorang Saul. Saul itu raja, terus akhirnya Tuhan turunkan, Tuhan angkat Daud. Mengenai Daud dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, dan di sini saya minta tim Praise and Worship sudah boleh maju ke depan. Kisah Rasul 13 ayat 22 ada rangkuman mengenai kehidupan Daud. Rangkumannya begini, kata Tuhan, Daud seorang sesuai dengan hati saya yang melakukan seluruh perintah saya. Dan saya berpikir, apakah benar Daud seorang yang melakukan seluruh perintah Tuhan? Waktu dia itu lagi mengini-ini Batseba, sampai mengambil dia sebagai istri dengan cara membunuh suaminya, apakah itu adalah kehendak Tuhan? Jelas-jelas bukan. Ada berapa hal yang Daud buat, yang kita baca, yang kita tahu ini bukan kehendak Tuhan, bukan perintah Tuhan. Kok bisa Tuhan merangkum kehidupan Daud mengatakan, dia seorang sesuai hati saya yang melakukan seluruh permintaan dan perintah saya. Kok bisa? Dan di sini kita melihat perbedaan dari Saul yang diturunkan dan Daud yang Tuhan tetap senang sampai hari ini. Saul mencapai satu titik dalam kehidupannya di mana dia nggak punya willingness, dia sudah nggak mau untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Willingness-nya hilang. Sedangkan Daud jatuh berapa kali pun. Mungkin kejahatan Daud kalau dihitung. Kita semua satu ruangan digabungkan, mungkin gak sejahat Daud. Karena Daud itu bahkan membunuh banyak sekali orang. Tapi kok bisa Tuhan katakan seorang sesuai hati saya? Karena Daud setiap kali jatuh, dia akan menangis kembali kepada Tuhan dengan hati yang broken dan mengatakan, Tuhan, I'm sorry, I want to change. Saya gak sempurna, jauh dari sempurna. Tapi saya mau untuk tetap ikuti Engkau, bantu saya Tuhan. Itulah Daud. Sampai Daud pun mengerti. Dia bisa diampuni. Daud bilang begini, sejauh timur dari barat Tuhan membuang dosaku. Walaupun dosaku merah semerah darah, tapi hari ini saya dijadikan putih seputih salju.
Perjanjian baru kita baca dalam Ibrani, Tuhan mengatakan, saya memilih untuk tidak mengingat dosa-dosamu lagi. Memang Anda dan saya nggak sempurna, pertobatan kita pun jauh dari sempurna. Bukan soal sempurna, tapi soal kita katakan, Tuhan saya jatuh pun, I'm sorry, I want to change. Bantu saya, willingness. Sehingga Anda dan saya ada harapan bagi kita semua. Asal kita mau ikut dia terus. Selalu ada kesempatan, semua yang setuju berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Tadi di awal khotbah kita mulai dengan sebuah bacaan. Bacaannya mengenai seorang Farisi. Farisi katakan, Tuhan, saya bersyukur saya nggak seperti dia pemungut cukai. Saya ini berbuat baik, saya ini berdoa, saya orang hebat, saya ini berpuasa dan seterusnya. Terus itu pemungut cukai datang, bahkan nggak berani lihat ke atas. Terus dia cuma katakan, Tuhan saya seorang yang berdosa. Memang dia seorang berdosa. Dia menipu banyak orang, itu pemungut cukai memang pada umumnya. Saya ini nggak layak, bantu saya. Yesus bilang, Farisi pulang nggak dibenarkan. Pemungut cukai yang kita pikir orang jahat, pulang dibenarkan. Mungkin secara perbuatan ini lebih hebat. Tapi secara hati dia sadar, dia nggak bisa tanpa Tuhan. Sehingga kita sekarang mengerti kalimat yang Yesus pernah mengatakan di ucapan bahagia. Waktu di khotbah di bukit, Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Bukan soal dia sempurna, tapi dia sadar dia butuh Tuhan dan dia mau bertobat. Dan dia bilang, saya miskin di hadapan Allah, saya nggak bisa selamat dengan apa yang saya punya. Saya butuh engkau, saya miskin. Kalau Anda dan saya hari ini miskin di hadapan Allah, selalu datang kepada dia, kita adalah orang yang bertobat. Dan itulah pertobatan. Jadi kalau saya merangkum seluruh khotbah hari ini, dengan ketiga poin yang tadi kita sudah belajar. Poin pertama, ada sebuah masalah, masalahnya dosa. Tapi di mana ada masalah, Tuhan memberikan nomor 2, Tuhan berikan solusi. Solusinya adalah kasih karunia Tuhan Yesus, dia mati di kayu salib. Bukan apa yang saya buat, tapi apa yang dia sudah buat. Solusi gak cukup, harus ada yang ketiga, respon. Respon Anda dan saya yang benar adalah iman, percaya. Tapi iman atau percaya yang Alkitabiah adalah iman yang mau berubah, yang mau bertobat, yang mau hidup sesuai dengan apa yang diimani itu. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama. Tuhan, kita bersyukur untuk keselamatan yang begitu luar biasa yang Engkau sudah berikan kepada kita semua. Bagaimana Engkau sudah menarik kami semua untuk selalu close, dekat dengan Engkau. Engkau tidak mau jauh. Engkau yang selalu bicara kepada kita, mengingatkan kita untuk hidup dalam pertobatan. Sehingga iman kita tidak hampa, tidak kosong, tapi kelihatan benar. Kami berjumpa dengan Engkau dan perjumpaan dengan Engkau mengubahkan kita. Tapi kalaupun masih ada hal yang kurang dalam kehidupan kita hari ini, bantu kami supaya hari ini pun kita katakan, Tuhan bantu saya mau berubah. Itu pun saya akan lakukan bukan dengan kekuatan saya. Tuhan yang perlu menolong saya. Dan bantu kami juga semua yang hadir untuk kalau kita keluar dari gedung ini, dan ada orang-orang yang masih terhilang, kita punya keberanian untuk mengajak mereka ngomong, untuk berkumpul dengan mereka, untuk cerita tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Dan supaya kita juga mampu untuk menjelaskan pertobatan kepada mereka. Supaya mereka pun akan mengalami keselamatan oleh Tuhan Yesus. Semua yang setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.